Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan insyaallah kita akan membaca sebuah tema yang diberi judul oleh penulis Qiyamul Lail, tentang Qiyamul Lail, tentang beribadah di waktu malam. Ada ungkapan Qiyamul Lail dan ada ungkapan tahajud. Itu dua hal yang berbeda. Kalau Qiyamul Lail lebih luas dibandingkan tahajud. Qiyamul Lail meliputi seluruh bentuk ibadah yang dilakukan di malam hari, dimulai dari waktu maghrib sampai subuh. Sehingga seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah mulai dari maghrib sampai subuh, apapun bentuk ibadahnya, maka hakikatnya dia melakukan Qiyamul Lail sesuai dengan kesempatan yang dia gunakan untuk ibadah. Ada yang cuma sebentar, seperti yang melaksanakan wajib-wajib saja, maghrib sama isya saja. Ada yang ditambahkan dengan sholat sunnah, seperti sholat rawatib. Dan ada yang ditambahkan dengan sholat tahajud, ada yang ditambahkan dengan membaca Al-Quran, dan seterusnya. Sementara tahajud itu hanya dimaknai untuk kegiatan sholat yang dilakukan pasca bangun tidur, sebelum subuh. Sehingga disebut tahajud dari kata tolabul hajud, yang artinya adalah dia menjauhkan dirinya dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji, dia menjauhkan dirinya dari tempat tidur dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Dan karena itulah tahajud hanya berlaku untuk kegiatan sholat, dan dia dilakukan pasca bangun tidur. Sehingga kalau belum bangun tidur, maka tidak disebut sebagai tahajud. Maka ba'diyah isya yang dikerjakan sebelum tidur tidak disebut sebagai tahajud. Kalau sholat witir itu sendiri, sholat witir adalah sholat ganjil yang dilakukan di malam hari pasca isya. Bisa dilakukan tepat setelah isya, atau menjelang tidur, atau pasca bangun tidur. Maka sholat witir yang dikerjakan setelah bangun tidur bagian dari tahajud. Karena semua sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah orang bangun tidur adalah sholat tahajud. Selanjutnya penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal ayatu faqauluhu ta'ala. Mengenai ayat yang menjadi dalil akan keutamaan Qiyamul Lail adalah firman Allah Ta'ala. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfah wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui kalau kamu melakukan taqumu, kamu melakukan Qiyamul Lail adna min thuluthayil laili. Aqal, adna bimakna aqal, kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu, atau setengah malam. Wa thuluthahu, atau 1/3 malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi malam dengan porsi-porsi tertentu. Ada 2/3, ada setengah, ada 1/3. Dan orang di masa silam bisa memahami itu. Ayat ini turun di zaman Nabi SAW yang jam dinding belum ada, jam digital belum ada, dan mereka belum mengenal adanya jam, teknologi jam seperti itu. Lalu bagaimana cara mereka mengukur ini 2/3 malam, ini setengah malam, ini 1/3 malam? Wallahu alam, yang jelas mereka memahami. Karena ketika ayat ini turun, mereka tahu ini sudah masuk sekian malam. Baik. Wa qauluhu azza wa jalla, dan Allah juga berfirman menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Allah mengatakan walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Walladzina yabitun, dan orang-orang yang
memenuhi waktu malam mereka li rabbihim sujjadan wa qiyaman, bersujud dan beribadah dengan cara berdiri li rabbihim, di hadapan Rabbnya. Itulah orang-orang saleh yang merupakan ibadur rahman, hamba istimewa Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan qiyamul lail. Di antara ayat yang lain yang menyebutkan keutamaan qiyamul lail, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Coba kita lihat ayatnya. La yastawun. Di surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh 'anil madaji', dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan wa tama'a, diiringi rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka, rizki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, apakah sama orang mukmin dan orang fasik? Allah membedakan orang mukmin dan orang fasik, dan di antara ciri orang mukmin adalah tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya bukan tipe orang yang suka tidur, bukan tipe orang yang suka berbaring, tapi mereka adalah orang yang gigih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat-ayat yang semisal dengan itu cukup banyak sekali. Lalu penulis beralih kepada hadis Nabi SAW. Ammal akhbar, adapun riwayat dari khabar, yang dimaksud adalah dari hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa thabata fi sahihain, dan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, wa ghairima, dan juga riwayat yang lainnya. Min hadithi Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ay yafrugha min salatil isya ila al-fajri 11 rak'atan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengerjakan salat seusai beliau melaksanakan salat isya sampai subuh 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rak'ataini, dan beliau salam setelah setiap dapat 2 rakaat. Beliau salam setiap dapat 2 rakaat, wa yutiru biwahidatin, dan beliau witir dengan 1 rakaat. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyaksikan langsung bagaimana malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah. Karena tentu saja yang paling tahu tentang bagaimana situasi malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berutang budi kepada Aisyah yang banyak menceritakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, yang mungkin bagi sebagian wanita kadang itu malu untuk diceritakan, padahal di situ mengandung ilmu. Dan satu-satunya manusia yang ketika perbuatannya ditiru menghasilkan pahala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang bagaimana beliau mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau tidur satu selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Aisyah, yang itu hanya bisa dilakukan di dalam rumah berduaan. Orang lain gak mungkin tahu. Dalam posisi itu Aisyah bercerita, dan di situ mengandung banyak ilmu. Maka kita berutang budi kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha yang banyak menceritakan kepada kita tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumah tangga.
Sehingga seorang suami tahu gimana cara dia bersikap ketika bersama istrinya di atas kasur. Istri juga tahu gimana cara bersikap ketika dia bersama suaminya di dalam kamar berduaan. Yang itu tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Wa fil khabar innahu dzukira indahu ar-rajul yanamu kullal lailah hatta yusbih. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih yang juga riwayat Bukhari Muslim, pernah satu ketika diceritakan kepada Nabi SAW, ada orang yang tidur setiap malam sampai subuh. Tidurnya selalu sampai subuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW mengatakan, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai." Ini orang telinganya dikencingi setan. Subhanallah. Padahal itu bangun subuh. Coba nggak kebayang mereka yang bangun jauh setelah subuh. Mungkin dia bangun jam 5:30 atau menjelang matahari terbit. Ini yang bangun subuh, sekarang subuh kalau di Jogja jam 4:10. Nggak sampai ya, mungkin jam 4:05. Jam 4:05, dia bangun jam 4:05. Itu dikatakan dalam hadis ini kalau ada orang yang dia tidur malam bangun subuh, telinganya dikencingi setan. Berarti kalau dia bangun jauh setelah subuh, kira-kira gimana nasib telinganya? Dan ini disebutkan dalam hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak qiyamul lail itu dicela oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak qiyamul lail berarti dia sedang dikuasai oleh setan sehingga telinganya buntu, susah untuk dibangunin karena sedang dikencingi sama setan. Orang kalau sedang tidur dalam kondisi terlelap, tidur pules, itu kan gak mendengar. Makanya ketika alarm dinyalain itu, Masya Allah, gak ngefek sama sekali. Ngoroknya bisa jadi lebih kencang daripada alarmnya. Padahal alarmnya ada di sampingnya. Dia ngorok aja dia gak dengar. Kamu tadi ketika tidur ngorok keras sekali, tetangga-tetangga kamu sampai nyumpel telinga. Aku gak dengar apa-apa itu. Padahal dia sumber suara. Ya, saya pernah nggak bisa tidur gara-gara satu kamar dengan orang yang ngoroknya kenceng. Ini ngoroknya kenceng sekali. Tapi yang bersangkutan ketika dibangunkan, hah, ada apa? Tadi kamu ngorok tidurnya. Masa sih? Oh, masa sih? Dia sebagai sumber suara aja nggak dengar. Karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Ashabul Kahfi itu dibuat tidur oleh Allah selama 309 tahun, Allah sebut وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ, dan kami sumbat telinga mereka di dalam gua. Sehingga karena telinganya nggak mendengar apapun, berarti status dia adalah orang yang tertidur pules. Saking pulesnya sampai tidak mendengar siapapun. Demikianlah kondisi tidur yang dialami oleh orang yang lelap sampai telinganya tidak mendengar. Dan Nabi SAW mengungkapkan mereka yang tidur sampai subuh, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai, itu adalah orang yang telinganya dikencingi setan. Wa an Abi Hurairah, maka usahalah untuk bangun sebelum subuh. Jangan sampai kita berstatus sebagai orang yang telinga kita dikencingi setan. Jangan mau dikencingi setan. Maka berusahalah untuk bangun sebelum subuh. Pokoknya bangun sebelum subuh. Ngapain Pak? Ya bagi yang baru belajar mungkin bangun duduk ketap-ketop merem. Tapi dia yang penting tidak tidur, agar tidak berstatus sebagai orang yang telinganya dikencingi setan. Syukur kalau kemudian dia bangun sebelum subuh, lalu dia ke toilet, dia melawan rasa kantuknya. Karena itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau bangun subuh, setelah beliau bangun tidur adalah menghilangkan suasana kantuk di muka dengan cara mengusap wajahnya. Ya, mungkin bahasa kita kucek-kucek. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa naimun thalatha uqadin. Setan membuat 3 tali di tengkuk kalian ketika kalian sedang tidur.
thalatha uqad, dengan 3 tali. Sehingga tengkuk kita diikat oleh setan dengan 3 tali, biar susah bangun. Yang diikat apanya Pak? Tengkuknya. Nabi SAW mengatakan, ala qafiyati ahadikum, di tengkuk kalian diikat 3 kali. Itu ibarat kalau Anda mau menyembelih kambing ya, atau menyembelih sapi, karena kepalanya ini mau disembelih, kan kepalanya ini yang paling kuat desakannya. Ya, maka kepalanya diikat 3 ikatan, biar nggak bisa ngangkat, biar nanti bisa disembelih nggak keliru titik leher yang mau disembelih. Maka sapi itu diikat dengan banyak ikatan di kepalanya, biar nggak gerak. Ya, kalau nyembelih kambing bagian kaki gerak nggak apa-apa, tapi kalau kepala gerak, wah itu pisau bisa lepas. Sehingga bagaimana kepalanya ini biar bisa diem, ya, nggak banyak bergerak, diikat. Gambaran yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Muslim itu tidur, manusia itu tidur, maka tengkuknya diikat 3 kali oleh setan, biar nggak bisa bangun. Yadribu makana kulli uqdatin alaika, dan setiap kali dia ngikat, maka setan membisikkan satu kalimat, lailun tawil farqud, malam masih panjang, ayo tidur. Malam masih panjang, santai aja, tidur. Jadi setiap ngikat, malam masih panjang ya, tidur yang lama. Malam masih panjang, tidur yang lama. Fa idza stayqadha wa dzakara Allah Ta'ala in hallat uqdatan. Ketika dia bangun dan langsung menyebut nama Allah, membaca alhamdulillah, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Di sini tidak disebutkan zikrullah. Teks zikrullahnya seperti apa? Meskipun Nabi SAW ketika bangun tidur beliau membaca doa khusus. Fa idza staiqadha wa dzakarallah, ketika dia bangun dan dia membaca zikrullah, in hallat uqdatan, lepas 1 ikatan. Dan kita dianjurkan untuk membaca alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang afani fi jasadi. Coba kita lihat ini. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi. Ini doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat afani fi jasadi, yang berikan kesehatan bagi jasadku, sehingga kita bangun tidur dalam posisi kita tidak pegel-pegel, kita tidak demam, kita tidak meriang. Subhanallah. Itu adalah sebuah nikmat yang besar. Sehingga kita bangun dalam kondisi sehat. Wa radda alayya ruhi, dan dia yang mengembalikan ruhku. Wa adzina li bidzikri, dan dialah Zat yang adzina li bidzikrihi, mengizinkan aku, yang dimaksud adalah memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Kita baca doa semacam ini, dan doa ini sahih. Coba kita lihat, disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syalbani. Nah, tayyib. Meskipun bisa juga doa yang lain yang sering kita baca, seperti kalimat alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Zat yang ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah dia mewafatkan kita. Tapi doa ini barangkali sesekali untuk kita baca biar sunnah ini tidak hilang. Baik. Selanjutnya, fa idza tawaddaa in hallat uqdatan, kalau dia wudu maka lepas 1 ikatan lagi.
Fa in shalla in hallat uqdatan, dan kalau dia salat apapun walaupun 1 rakaat, in hallat uqdatan maka lepas 1 ikatan. Fa asbahan nasyitan thayyiban nafs, maka di pagi hari dia seger ya, nasyid, dia rajin, thayyiban nafsi, jiwanya baik, jiwanya seger, jiwanya semangat. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan nafsi kaslan, kalau tidak jiwanya nggak bagus ya, jiwanya buruk dan malas. Jadi kadang suasana tertentu kok ngantuan terus. Nah itu bisa jadi ikatan setan itu nggak lepas. Makanya lakukan 3 hal ini setiap kali kita bangun tidur. Dan di sini tidak harus bangun sebelum subuh. Pokoknya Anda bangun jam berapapun walaupun setelah subuh, 3 hal ini kalau bisa jangan sampai tidak dilakukan. Baca zikir, berwudu atau mandi, yang jelas bersuci, dan yang ketiga adalah sholat. Nah, bagaimana kalau haid, Pak? Nah, tentu saja pengecualian, nggak mungkin dia sholat. Tapi wanita haid bisa berwudu, sehingga dia baca zikir, kemudian berwudu. Setelah itu silahkan beraktivitas, zikir pagi. Amal athar, sementara hadis tadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih. Amal athar, sementara yang disebutkan dalam athar, yang dimaksud di sini adalah keterangan dari para sahabat. Kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, idza hadda'at al-uyunu qama fayasma'u lahu dawiyun kadawiyin nahli hatta yusbih. Qila lil Hasan ma balul mujtahidin ahsanan nasi wajhan, qala li annahum khalau birrahmani fa'albasahum nuran min nurihi. Disebutkan dalam beberapa athar. Pertama dari keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza hadda'at al-uyun qama, apabila, wallahu alam, ini maknanya apa ya, beliau bangun malam, fayusma'u lahu dawiyun kadawiyin nahl hatta yusbih, maka terdengar suara Ibnu Mas'ud itu seperti suara lebah ya, karena baca Quran. Dan dulu para sahabat ketika baca Quran itu seperti suara lebah di malam hari, hatta yusbih, sampai subuh ya. Mungkin saya pernah membaringi orang yang rajin tahajud dan rajin qiyamul lail. Jadi jam 2 kalau nggak salah beliau itu sudah bangun dan terdengar suara membaca Quran sambil sholat. Nah itu yang dimaksud dengan dawiyun kadawiyin nahli hatta yusbih, sampai subuh. Dan demikianlah kebiasaan para sahabat. Mereka adalah orang yang punya dawi kadawiyin nahli, orang yang punya germemeng sebagaimana layaknya lebah ketika waktu malam karena membaca Quran. Qila lil Hasan, ada yang bertanya kepada Al-Hasan, dan mungkin adalah Hasan Al-Basri, ma balul mutahajjidin ahsanan nasi wajhan. Kenapa orang yang rajin tahajud, mutahajjidin, orang yang rajin tahajud adalah orang yang wajahnya paling riang, wajahnya paling cerah ya. Bukan masalah kulit warna ya. Ada yang dia kulit warnanya hitam tapi cerah, wajah yang riang, wajah yang enak dipandang. Qala, kata Hasan, li'annahum khalau birrahman, karena dia sering menyendiri dengan Ar-Rahman, sering menyendiri dengan Ar-Rahman. Dengan cara apa? Banyak berzikir. Fa'albasahum nuran min nuri, maka Allah berikan cahaya untuknya yang merupakan cahaya darinya. Allah berikan cahaya bagi mereka min nurihi, dari cahaya Allah, sehingga kelihatan wajahnya itu wajah yang cerah, bukan wajah yang kusam.
dan Anda bisa bedain antara orang yang dekat dengan ibadah dan orang yang jauh dari ibadah. Sehingga kita bisa lihat, ini kayaknya orang yang jauh dari ibadah. Dia muslim tapi jauh dari ibadah. Dia muslim tapi tidak dekat dengan ketaatan. Maka wajahnya wajah yang muram. Waqala, dan Hasan al-Basri mengatakan, inna rajula la yadhnibu dzanba, ada orang yang melakukan perbuatan dosa. Fayahrumu bihi qiyamul lail, maka dengan sebab itu yuhramu bihi, dia diharamkan, maksudnya adalah ditolak untuk qiyamul lail, tidak dimudahkan untuk qiyamul lail. Sehingga saat qiyamul lail rasanya berat sekali. Wa qala rajulun li ahadis salihin, dan ada seseorang yang mengatakan kepada salah satu orang soleh, la astati'u qiyamul lail, aku tidak bisa qiyamul lail. Fasaffa li dawaan, fasifli, di sini sif, maka jelaskan kepadaku dawaan, obatnya. Faqala, kemudian orang soleh itu mengatakan, la ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail, jangan kau durhaka di waktu siang, jangan kau maksiat di waktu siang, karena nanti Allah akan membangunkan kamu di hadapannya di waktu malam. Masya Allah. Sehingga para ulama memahami bahwa qiyamul lail itu anugerah dari Allah. Ada sebagian orang yang dimudahkan untuk melakukannya, dan ada banyak orang yang berat sekali untuk melakukannya. Rasanya kalau saya mau melakukannya susah sekali. Demikianlah kondisi qiyamul lail. Qiyamul lail hakikatnya adalah anugerah dari Allah. Oleh karena itu, cara agar kita bisa melakukan qiyamul lail, alat bantu agar bisa qiyamul lail adalah hindari maksiat. Hindari maksiat kepada Allah. Ketika kita menghindari maksiat kepada Allah, maka insya Allah kita akan dimudahkan untuk melakukan qiyamul lail. Nah, wa yurwa an Sufyan, dan diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri annahu qala, beliau pernah mengatakan, hurrimtu qiyamal laili 5 ashhur, aku dibuat sulit untuk melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Bidzanbin asabtu, disebabkan satu dosa yang aku kerjakan. Dan ini kelasnya ulama. Sehingga beliau ketika tidak bisa qiyamul lail, itu rasanya nggak nyaman. Rasanya seperti tersiksa. Sampai dicari sebab. Apa yang membuat saya kok sulit qiyamul lail? Dan diakui itu sebagai sebuah kesalahan. Beda dengan kita ya. Lama nggak qiyamul lail, kita biasa saja. Kita tidak merasa ada yang kurang. Nah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kita tahu beliau adalah seorang kibar ulama di kalangan tabi'in, dan beliau merasakan ketika tidak bisa qiyamul lail di kalangan tabi'in ya. Beliau merasakan ketika tidak bisa melakukan qiyamul lail, itu rasanya ada yang kurang. Kita berbeda dengan itu. Kita tidak qiyamul lail tapi kita biasa saja. Dan sampai beliau cek apa sebabnya, bidzanbin asabtuhu, disebabkan satu dosa yang aku kerjakan. Coba bayangin, beliau sampai bisa mengenali, karena dosanya sedikit. Karena dosanya sedikit sehingga bisa mengingat-ingat. Kalau kita gimana? Karena mungkin dosa kita banyak, jadi kita bingung. Kenapa saya susah melakukan kegiatan ibadah? Bukan karena satu dosa, tapi karena mungkin banyak dosa.
Sufyan Ats-Tsauri karena dosanya sedikit sehingga bisa diingat-ingat. Wa qala Ibnu Mubarak, kata Ibnu Mubarak, idza mal-lailu adlamu kabaduhu fayasfiru anhum wa hum haju'u atara al-khawfu naumuhum faqamu wa ahlul amni fid dunya haju'u. Ketika malam telah gelap, kabiduhu, maka lawanlah gelapnya malam itu. Lalu lakukanlah safar anhum, dengan meninggalkan mereka, wahum haju, sementara mereka sedang terlelap. Ataral khawfu naumahum faqamu wa ahlul amni fid dunya haju'u. Maka rasa takut membuat tidur mereka jadi terbang, jadi hilang. Faqamu, sehingga mereka qiyamul lail. Wa ahlul amni fid dunya, sementara orang yang merasa aman di dunia, haju'u, mereka tidur terlelap. Sehingga bait yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak ini menggambarkan siapa yang qiyamul lail, mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Rasa takut itulah yang kemudian mendorong dia untuk mau sholat tahajud, untuk mau qiyamul lail. Dan demikianlah seorang hamba ketika sedang sangat butuh Allah, kasih sayang Allah, terkadang mendorong dia untuk qiyamul lail. Wa qala Abu Sulaiman, dan Abu Sulaiman pernah mengatakan, ahlul laili fi lailihim, orang yang rajin qiyamul lail, fi lailihim, di waktu malam mereka, aladzu min ahli lahwi fi lahwihim, lebih bisa merasakan kelezatan dibandingkan dengan orang yang hidupnya sibuk dengan hawa nafsu, dengan allahu, dengan permainan. Sibuk dengan minum khamr, bahkan sibuk dengan misalnya pacaran dengan yang bukan mahramnya. Fi lahwihim, ketika mereka sedang tenggelam dalam kemaksiatan mereka. Orang sedang bermaksiat, dia merasakan kelezatan maksiat itu. Tapi kata Abu Sulaiman, ahlul lail, orang yang menghidupkan waktu malamnya dengan ibadah, aladzu, lebih bisa merasakan kelezatan dibandingkan ahli maksiat ketika mereka sedang merasakan kemaksiatannya. Walaulal lailu, lalu kata Abu Sulaiman, andaikan bukan karena waktu malam, ma ahbabtul baqa fid dunya, aku sudah enggak betah untuk tinggal di dunia. Andaikan bukan karena adanya waktu malam, aku sudah enggak betah untuk tinggal di dunia. Masya Allah. Semangat seperti apa yang terjadi? Itulah semangat di mana seorang mukmin menyadari indahnya untuk bisa qiyamul lail. Andaikan bukan karena waktu malam, aku tidak betah untuk menetap di muka bumi. Baik, kita tidak bisa seperti itu. Sehingga para ulama, mereka merasa tenang hidup di bumi karena ada waktu malam yang membuat mereka bisa dekat dengan Allah, bisa bermunajat dengan Allah. Di saat ada waktu malam yang membuat mereka bisa bermunajat kepada Allah, itulah yang membuat mereka bisa merasa nyaman. Sampai mereka mengatakan, walaulal lailu ma ahbabtu al-baqa'a fid dunya. Andaikan tidak ada waktu malam, aku tidak berharap untuk menetap di muka bumi. Wa qala Ibnul Munkadir, Ibnul Munkadir pernah mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya illa thalath. Tidak tersisa dari kelezatan dunia kecuali 3 hal. Qiyamul lail, wa liqa'ul ikhwan, wa salatul jamaah. Qiyamul lail, ketemu dengan teman-teman akrab satu perjuangan, dan salat jamaah. Masya Allah. Sehingga mereka ini merasakan kelezatan hidup karena ibadah-ibadah seperti ini. Yang mungkin bagi sebagian orang melakukan tindakan semacam ini berat. Qiyamul lail, salat jamaah, itu berat. Kalau liqa'ul ikhwan kan banyak orang yang senang ya. Kumpul-kumpul bareng teman-temannya, makan-makan, itu banyak orang yang senang.
Tapi kalau beraktivitas ibadah sendiri seperti qiyamul lail atau salat jamaah bagi sebagian orang itu berat. Demikian keterangan Ibnul Munkadir. Baik, demikianlah para ulama, mereka merasakan lezatnya qiyamul lail, di mana qiyamul lail bagi mereka adalah anugerah dari Allah. Maka untuk bisa mendapatkannya, kuncinya adalah hindari maksiat. Sehingga qiyamul lail itu lezat bagi mereka yang bisa merasakan kelezatannya. Bagi mereka lezat dan nikmat. Tentu saja bagi mereka yang bisa merasakan. Sehingga kalau tidak bisa merasakannya, ya, bagi dia itu tekanan, beban. Tapi ketika dia bisa merasakannya, dia akan merasakan kelezatan saat qiyamul lail. Dan untuk bisa merasakan itu, maka butuh latihan. Untuk merasakan kelezatan qiyamul lail, apa yang dibutuhkan? Butuh latihan. Kita perlu berlatih untuk bisa merasakan itu. Ketika kita berlatih, lama-lama apa yang sebelumnya berat akan terasa lebih ringan. Kita lanjutkan. Semoga dari apa yang tadi kita baca, kita bisa termotivasi untuk melakukan qiyamul lail. Karena ini berat. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Qumul bil laili fa innahu da'bus salihina min qablikum." Fa innahu da'bus salihin qablakum. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Darda, Bilal, Abu Umamah Al-Bahili, Salman dan Jabir, "Alaikum bi qiyamil lail." Lakukanlah qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Orang saleh sebelum kita, orang saleh sebelum umat Muhammad SAW, mereka punya kebiasaan qiyamul lail. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Dan merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa manhatun anil ithmi. Dan bisa menghalangi orang untuk berbuat dosa. Wa takfirun lisayyi'at. Dan bisa menjadi kafarah untuk perbuatan maksiat. Wa matradatun lidda'i anil jasad. Dan bisa mengusir penyakit yang ada di badan. Hadis sahih disebutkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami'us Shaghir. Dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir dan nilai sahih oleh Syalbani. Baik. Dan ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Air mata di waktu malam karena dia beribadah kepada Allah, karena takut kepadanya, itulah yang nanti akan bisa memadamkan api neraka. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke poin berikutnya. Az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha. Zuhud terhadap dunia dan penjelasan hinanya dunia. An Abil Abbas, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nas." Tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku lakukan, maka Allah akan mencintaiku dan masyarakat akan mencintaiku. Dan kita diajarkan doa
untuk mohon cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu ila hubbik wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan amal yang bisa mengantarkan aku untuk bisa mencintaimu, atau amal yang bisa mengantarkan aku untuk mendapatkan cintamu. Sehingga kita yang ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah Ta'ala rasa cinta dari Allah untuk kita. Faqala, ketika orang ini minta bimbingan kepada Nabi SAW, tunjukkan kepadaku satu amal agar aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakat. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bersikaplah zuhud di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh masyarakat, yuhibbukan nas, maka niscaya masyarakat akan mencintaimu. Bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, artinya apa? Kita tidak terlalu merasa butuh. Kita tidak merasa butuh dengan apa yang ada di tangan orang lain, sehingga kita tidak bernafsu dengan harta orang lain, tidak ngejar-ngejar harta orang lain, tidak terlalu berharap untuk disantuni oleh orang lain. Yuhibbukan nas, maka kita akan dicintai oleh orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Nah, lalu penulis mengatakan, wa hadzal hadits yadullu ala anna Allah yuhibbuz zahidin fid dunya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang zuhud ketika di dunia. Orang yang zuhud terhadap dunia, dia tidak bernafsu terhadap dunia. Tidak bernafsu terhadap dunia. Baik. Dan zuhud salah satu di antara cara untuk mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau ingin tahu apa saja yang dicintai oleh Allah dan manusia seperti apa yang dicintai oleh Allah, coba lihat ini. Semua ayat yang di situ ada kalimat innallaha yuhibbu atau wallahu yuhibbu. Kita lihat ya. Di Al-Baqarah ayat 195, Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Satu ya, Al-Baqarah 195. Kemudian berikutnya di Al-Baqarah 222, yang berbuat baik. Satu ya, Al-Baqarah 195. Kemudian berikutnya di Al-Baqarah 222, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang rajin bertaubat dan orang yang bersuci. Ini ada dua, berarti sudah tiga. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Imran ayat 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini berarti yang keempat, sifat yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang yang sabar di surat Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Selanjutnya di ayat yang lain, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik. Inilah sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dicintai oleh Allah, dan itu disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, lakukan bagian ini. Jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang rajin tawakal, jadi orang yang muhsin, suka berbuat baik, ya. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 42 Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang bersikap adil. Jadi kalimat innallaha yuhibbu, kita batasi lagi, innallaha yuhibbu, itu banyak sekali jemaah, dan semuanya menunjukkan bagaimana sifat-sifat baik yang Allah cintai dalam Al-Quran. Baik, kalau kita urutkan ya, coba sambil kita tulis. Orang yang dicintai Allah dalam Al-Quran. Nanti sambil Anda cari ya. Yang pertama, Al-Muhsinun, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Al-Muhsinun. Ini banyak sekali. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Kemudian juga di Ali Imran 134 dan yang lainnya. Kemudian Allah mencintai orang yang taubat dan suka bersuci. Orang yang rajin taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. At-tawwabin. At-tawwabun ya. Yang ketiga, orang yang rajin bersuci. Al-mutatahhirin. Al-mutatahhirun. Yang keempat, as-sabirun, seperti di Ali Imran 146. Yang keempat, orang yang sabar. As-sabirun. Yang kelima, yang dicintai oleh Allah berikutnya adalah al-muttaqun. Ali Imran ayat 76. Al-muttaqun, orang yang bertakwa. Al-muttaqun. Selanjutnya, manusia yang dicintai oleh Allah berikutnya adalah al-mutawakkilun. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Orang yang bertawakal. Al-mutawakkilun. Nomor 7, yang dicintai oleh Allah berikutnya adalah al-muqsitun, orang yang adil. Ya. Seperti di Al-Maidah ayat 42. Al-muqsitun, orang yang adil. Al-muqsitun. Nah, selanjutnya apa lagi, Pak? Coba kita cari lagi. Ada banyak kesamaan seperti al-muqsitun itu ada di beberapa tempat, al-mutahhirin juga ada di sama seperti sebelumnya, al-muhsinun banyak lagi ya. Innallaha yuhibbul muhsinin itu banyak sekali. Baik. Ya. Ini yang kalimatnya innallaha. Sekarang kita ganti kalimatnya wallahu. Wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, sama. Baik. Berarti totalnya ada 7 ini. Kalau kita kumpulkan
orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, saya beri tugas ke jamaah semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ikut di ANB Channel. Anda punya tugas carikan dalilnya dari Al-Quran. Yang tadi sempat kita singgung, tapi saya tidak tulis ayatnya, sengaja saya tidak tulis surat apa ayat berapa, agar bisa jadi PR ya bagi jamaah sekalian. Nanti Anda kasih keterangan di sini, QS, surat Quran, surat apa, ayat berapa, ya, biar nanti lebih lengkap catatannya. Baik. Dan dari sini kita bisa lihat, kalau kita ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah, maka jadilah orang yang banyak berbuat baik. Orang yang rajin bertaubat, rajin bersuci, orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, adil, dan seterusnya. Dengan cara seperti ini, maka kita memenuhi seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.